Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu anak muda, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya kita bersuka cita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus memberikan kasih dan karunia-Nya selalu baru setiap pagi bagi setiap kita, amin. Berapa banyak kita yang percaya bahwa janji Tuhan itulah adalah bagian dari setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Janji-janji-mu Tuhan, setiap perkataanmu ya dan amin dalam hidup setiap kami. Mari angkat pujian ini sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Boleh pandang kiri kanan kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorakan haleluya. Katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Boleh sama-sama saudara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bisa sama-sama tepuk tangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Bisa lebih cepat lagi saudara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi, bisa lebih cepat lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Kita terima janji Tuhan, amin. Haleluya, yang percaya mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati.
Sebab Engkaulah sobat kami yang sejati ya Tuhan. Yang lebih dekat, yang paling dekat dalam hidup kami lebih daripada siapapun. Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Bila hatiku cumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, saudara. Bersandarlah pada Yesus. Berdoalah padanya. Lagu ini bercerita tentang seorang anak yang sedang berada jauh daripada ibunya. Dan saat itu ibunya sedang sakit dan merasa sedih. Dia tidak tahu cara menghibur orang tuanya. Tapi dia menuliskan syair, "What a friend we have in Jesus." Kalau saat ini kau merasa sedih dan sendirian, ada kabar baik pagi hari ini saudara. Kita punya Yesus, sahabat kita yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada, bahkan lebih dekat daripada orang tua kita, orang yang paling dekat di sekitar kita. Thank you Jesus.
angkat suara. We bless you and we bless you Lord. Tiada nama lain yang olehnya kami beroleh selamat. Hanya dalam namamu, dalam namamu ya Tuhan Yesus. We bless you and we bless you Lord. Sembah kami hanya bagimu, pujian kami hanya untukmu ya Tuhan. Haleluya. Oh, Rimi ala masando. Oh, rala bayara la para para. Tuhan, bersama-sama dengan hamba-hambamu saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati tahun yang baru, yaitu tahun Yahudi 5781, tahun yang kau sediakan buat kami. Dan bersama-sama dengan hamba-hambamu dan bersama-sama dengan umatmu, maka kami menobatkan Engkau ya Tuhan sebagai kepala daripada tahun ini. Bukankah Kau adalah yang awal dan Kau juga adalah yang akhir? Biarlah kehidupan kami, perjalanan kami di sepanjang daripada tahun 5781 ini, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan juga ada di dalam kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menghiasi perjalanan kami di sepanjang tahun ini dengan kebaikan-Mu dan dengan kemurahan-Mu. Kami berdoa biarlah barang yang indah-indah dari segala bangsa mulai datang mengalir masuk ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu yang mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Berkat-Mu ya Tuhan yang menjadikan kami berhasil dan beruntung. Anugerah-Mu yang Kau perintahkan untuk menjaga kami dimanapun kami berada. Engkau yang memasang pagar sekeliling kehidupan kami sehingga yang jahat tidak sanggup untuk menjamah. Engkau memerintahkan matahari dan bulan untuk memberkati kami. Engkau memerintahkan gunung dan lembah untuk boleh memberikan hasilnya bagi kami. Engkau memerintahkan kepada laut, kepada danau, kepada sungai, kepada daratan ya Tuhan, untuk menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan dan kami bersyukur untuk sekian banyak hamba-hamba-Mu yang Tuhan tolong lepas daripada sakit penyakit COVID-19 yang mengintai nyawa daripada hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesembuhan-kesembuhan yang telah terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Engkau memberikan kesempatan pada hamba-hamba-Mu ini untuk boleh mengecap kebaikan dan kemurahan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa beri kesempatan kepada saudara-saudara kami ini untuk boleh melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul untuk lepas daripada penyakit COVID-19. Dan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Rudi dari Admindo. Kami tahu keadaan dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami percaya Engkau telah membeli hamba-Mu ini dengan harga yang lunas.
Engkau tidak membeli hamba-Mu dengan emas atau perak, tapi Engkau membeli hamba-Mu ini dengan darah yang mahal. Dan bukankah darah-Mu ya Tuhan Yesus, darah-Mu yang tercurah untuk membeli hamba-Mu ini juga adalah darah yang sama yang menyembuhkan kami daripada sakit penyakit. Dan saat ini kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oh, rabatakaraamatur ya ralamasiki ralalama. Saat ini biarlah kuasa darah Tuhan Yesus mengalir mulai dari ujung kepala daripada hamba-Mu ini ya Tuhan sampai ujung kakinya, menjamah rohnya, menjamah jiwanya, menjamah tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berkatakan kepada sakit penyakit, dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa maut, kami hardik kuasa daripada kematian, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilihan kepala daerah state election yang dilaksanakan di Sabah pada tanggal 26 September yang akan datang. Kami mohonkan ya Tuhan, campur tangan-Mu. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan keamanan bagi seluruh pemerintahan Sabah, sehingga mereka boleh melakukan pemilihan kepala daerah ini dengan nyaman dan keamanan daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, jamah kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu, jamah kami dengan kasih, jamah kami Tuhan dengan damai. Oh rabatakaralamatu ya ralamasi ya ralama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 ralam
Bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga. Dan izinkan kami menikmati kelimpahan, keindahan, dan kekayaan surga. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan, kirimkan malaikat-Mu. Sementara firman-Mu disampaikan, maka malaikat-Mu bekerja untuk melakukan apa yang ditulis dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Haleluya. Nah, shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Saya ingin mengucapkan Shana Tova, yang artinya adalah selamat tahun baru buat setiap kita yang merayakan hari raya daripada kalender orang-orang Yahudi, yakni tahun 5781. Happy Rosh Hashanah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema daripada tahun ini, yaitu tahun 5781 adalah The Year of Righteousness. Di mana kemudian saudara subtema daripada tema tahunan kita diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Yaitu be an instrument of the righteousness. Dan doa daripada setiap kami, kiranya setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, tema daripada bulan ini yaitu janji Tuhan adalah perisai bagi kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini untuk melihat saudara beberapa ayat
Mazmur pasal 18 ayat yang ke-30. Nah, firman Tuhan yang menjadi landasan daripada tema perjalanan kita di sepanjang daripada bulan ini. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, kalau kita melihat kalender yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, maka bulan ini disebut adalah bulan Tisri, yaitu bulan di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada setiap kita yang percaya. Kata hari raya di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yahudinya, dalam bahasa Ibraninya, saudara, diambil dari kata moed, yang artinya adalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, kemarin Pak Edi menyampaikan dengan luar biasa bahwa the month of Tisri itu disebut adalah the month of strength. Nah, di mana Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita melihat keadaan dunia pada hari-hari ini, maka koran daripada hari ini yang ada di Medan mencatat bahwa negara-negara yang ada di Asia Tenggara semuanya mengalami resesi. Dan apabila vaksin daripada COVID-19 ini belum juga ditemukan, maka kondisi daripada resesi akan membawa bangsa-bangsa untuk masuk ke dalam satu masa yang lebih jelek lagi, yaitu yang disebut dengan fase depresi. Dan apabila kemudian saudara, fase depresi ini tidak cepat selesai, nah maka deru peperangan atau bangsa akan kemudian bangkit melawan bangsa. Nah, itu sudah ada di depan pintu rumah kita. Oleh karena pada waktu bangsa demi bangsa mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka mengalami kesulitan untuk sumber daya makanan, dan mereka mengalami kesulitan untuk sumber daya energi, maka peperangan itu akan mudah sekali untuk terjadi antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nah, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah gelombang yang sedang menghantam dunia dalam ketidakpastian tentang kapan COVID-19 ini akan berakhir, maka Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita bahwa Allah yang kepadanya kita beribadah di dalam Alkitab memiliki, saudara, paling kurang ada 1260 janji. Dan dengar, janji yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, ini bukan janji yang sekedar janji. Karena Allah bukan manusia, sehingga Allah itu berdusta. Saudara, pada waktu Tuhan berjanji, maka percayalah, Dia pasti akan menggenapi. Dan yang menjadi bekal daripada setiap kita melewati hari-hari yang sulit yang ada di depan kita. Saudara, saya berdoa biarlah setiap kita ini mulai memikirkan, mulai melihat, dan mulai fokus kepada janji Allah. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi dalam hidup ini. Bisa katakan amin? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga dan ayat yang ke-25. Maka 1260 janji yang ada dalam Alkitab, ini bukan janji yang Tuhan berikan kepada para tokoh-tokoh Alkitab di zaman-zaman yang lalu saja. Tetapi dengar, bahwa nubuatan-nubuatan dan perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakob. Nah, janji yang sama diwariskan oleh Tuhan itu kepada kita. Nah, bagaimana cara Tuhan itu mewariskan janjinya kepada kita? Nah, maka saudara, di dalam
Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Maka Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dia perlu naik ke atas kayu salib. Dan mengapa Tuhan kemudian saudara harus mengorbankan nyawanya? Maka dengan teliti Alkitab mencatat tujuan daripada Kristus naik ke atas kayu salib supaya perjanjian yang dia pernah janjikan kepada Abraham, yaitu bapak daripada segala orang beriman, akan digenapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan saya percaya bangsa-bangsa yang lain dalam ayat yang ke-14 ini termasuk bangsa Indonesia. Sehingga saudara ya kita lihat, atau kita mundur sebentar. Nah, apa sih berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham? Ada 7 berkat yang Tuhan kemudian percayakan kepada Abraham. Dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan akan memberkati Abraham. Yang ketiga, Tuhan akan membuat nama Abraham masyhur. Dan yang keempat, Abraham akan menjadi berkat. Yang kelima, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan yang keenam, Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan oleh karena Abraham, segala kaum yang ada di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saya percaya dengan segenap hati bahwa Indonesia diberkati oleh karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham. Dan bagaimana kemudian janji itu bisa digenapi atas bangsa-bangsa. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham juga dapat digenapi di negeri kita. Dapat digenapi di gereja kita. Dapat digenapi dalam kehidupan kita. Maka Alkitab mencatat Tuhan perlu naik ke atas kayu salib. Dan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka berkat itu mengalir dalam hidup kita. Saudara, bukankah luar biasa berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang juga kemudian menjadi milik kita, yang menjadi warisan daripada Abraham buat kita orang-orang percaya, orang-orang yang memberkati saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mengutuk saudara akan dikutuk oleh Tuhan. Dan oleh karena saudara, maka segala kaum di muka bumi ini, kata kaum ini diambil daripada kata keluarga. All families on earth shall be blessed because of you. Oleh karena kehadiran saudara sebagai orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka negeri ini, bangsa ini, kota ini diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini Indonesia membutuhkan kehadiran daripada Tuhan. Membutuhkan janji-janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-19. Maka Alkitab mencatat perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Itu bukan perjanjian pada waktu Abraham masih hidup saja. Tetapi perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dicatat dengan teliti. Dan ada beberapa ayat yang menuliskan hal yang sama. Bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Dan perjanjian yang kekal ini saudara, semuanya ada di dalam salib daripada Kristus. Jangan heran kalau hari-hari ini banyak orang yang kemudian berkata tidak baik tentang salib. Nah, mengapa? Karena salib itu adalah kunci di mana saudara dan saya akan memperoleh 7 berkat daripada Abraham. Nah, oleh sebab itu, maka Alkitab kemudian mencatat saudara bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengar, ada 1260 janji-janji Allah dalam Alkitab.
Nah, bagaimana cara kita mengakses 1260 janji-janji Allah itu dalam Alkitab? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Pada waktu Anda memiliki Kristus, pada waktu Anda membuka hati Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membuka hati kita supaya Tuhan itu menjadi gembala yang baik, yang mengembalakan kehidupan kita, maka percayalah, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berseru, pada waktu kita mencari, dan kemudian kita berseru, berdoa, dan mencari di dalam nama Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Saudara, Anda akan memperoleh akses untuk masuk ke dalam janji-janji Allah. Saya berdoa, saudara, di tengah-tengah keadaan yang sulit yang dialami oleh bangsa-bangsa dan juga dialami oleh gereja. Saya tadi pagi baru berbicara dengan Pak Edi bahwa diperkirakan apabila semuanya ini berjalan dengan baik, maka pemulihan daripada ekonomi Indonesia akan terjadi pada kuartal yang kedua di tahun 2021. Nah, jangankan kita menunggu kuartal yang kedua. Pada hari-hari ini, gereja pun mengalami goncangan. Bahkan saya sendiri telah membuat satu kebijakan apabila gereja sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan persembahan kasih, maka para pemimpin sudah bersedia untuk kemudian dipotong persembahan kasihnya supaya ada alokasi dana yang kita bisa gunakan untuk pengerja-pengerja di bawah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini, saya percaya tidak ada penolong yang lain. Tidak ada jalan keluar yang lain. Pada waktu kita menghadapi jalan buntu, maka ingat Tuhan pernah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, maka saya percaya dia akan memperoleh jalan masuk kepada janji-janji Allah, dan janji-janji Allah itu akan digenapi." Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saudara, janji apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, saya akan angkat beberapa daripada janji Tuhan. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Tuhan janji untuk mengampuni dosa daripada saudara dan dosa daripada saya. Oleh sebab itu, setiap kali kalau kita beribadah, maka gereja memiliki tugas dan panggilan untuk
menyampaikan berita tentang pertobatan dan gereja wajib untuk menyampaikan berita pengampunan dosa. Saya hanya berharap, kiranya teman-teman yang biasa berkhotbah melalui media sosial, sudahlah, berhentilah untuk berbicara tentang doktrin. Tapi marilah kita berbicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Karena ini yang merupakan suatu pesan amanat yang penting yang diemban oleh gereja untuk memberitakan pengampunan dosa. Mengapa gereja itu perlu memberitakan pengampunan dosa? Saudara, sekalipun kita memiliki Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. But pada waktu dosa itu tidak diselesaikan, dan kemudian kita masih menyimpan dosa dalam hidup kita menyembunyikan dosa di bawah karpet di dalam rumah kita, dan kita masih memiliki sisi-sisi gelap yang tidak mau kita kemudian akui di hadapan Tuhan, maka Anda akan melihat Tuhan tidak sanggup untuk mengulurkan tangannya. Tuhan kemudian saudara tidak bisa untuk mendengar doa-doa dan permohonan kita. Mengapa? Karena ada pemisah antara kita dan Allah yang kepada kita beribadah. Dan pemisah yang mengakibatkan Tuhan tidak sanggup untuk mengulurkan tangannya dan tidak sanggup untuk mendengarkan permohonan kita. Itu adalah dosa kita. Oleh sebab itu, setiap kali kita beribadah, maka Tuhan memanggil kita. Bahwa Tuhan yang memanggil kita itu adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita. Dengar baik, saya ulangi sekali lagi. Tuhan itulah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, yang Tuhan inginkan sangat sederhana, yaitu kita mengakui dosa kita. Karena Dia berjanji, waktu kita mengakui dosa dan kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan apa yang terjadi pada waktu dosa yang merupakan penghalang-penghalang itu disingkirkan dalam kehidupan kita, maka di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, saudara, kekuatan yang dari Tuhan, bulan Tisri, the month of strength, itu akan kemudian dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan berjanji, Dia akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Dan apa yang terjadi pada waktu hujan awal dan hujan akhir itu turun atas hidup kita, maka saudara, hujan awal dan hujan akhir itu adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya, untuk tetap mengumpulkan panen. Dengan kata lain, minggu demi minggu seharusnya kita berhasil untuk mengumpulkan. Dengar, apabila hari-hari ini kita mulai mengalami kekurangan, seperti yang kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat, di kota New York, the Big Apple, penduduknya, sebagian daripada penduduknya mengantri untuk memperoleh jatah makanan gratis. Oleh karena mereka tidak memiliki bahan makanan di dalam rumah. Saudara, salah satu penyebab mengapa kita hidup dalam kekurangan, oleh karena ada penghalang yang menghalangi janji Tuhan itu dicurahkan. Tuhan berjanji bahwa pada bulan-bulan tertentu,
maka Tuhan akan menyediakan hujan buat kita. Dan bulan yang ke-7 ini, bulan Tisri ini, yaitu bulan 9 dalam kalender kita, Tuhan menjanjikan Dia akan mengirimkan hujan akhir. Oleh sebab itu selama 10 hari, mulai dari tanggal ini sampai dengan 10 hari ke depan, kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membuka hidup kita. Jika ada kesalahan, ada pelanggaran-pelanggaran, saudara, mari kita datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita mohonkan pengampunan dan Tuhan pasti akan mengampuni kita karena Dia berjanji untuk mengampuni kita. Nah, kalau kita melihat penelitian dari ilmu kedokteran, maka penyebab daripada sakit penyakit yang ada dalam tubuh manusia, 90% itu disebabkan oleh karena pikiran. Dan kemudian hanya 10% saja. Hanya 10% saja. Nah, ini diakibatkan oleh karena bakteri atau virus yang menyerang kita. Saudara, pada waktu kita menyimpan dosa, pada waktu kita tidak menyelesaikan dosa, percayalah hati nurani Anda itu akan kemudian, saudara, berjuang untuk menegur Anda dari dalam. Dan percayalah waktu kita melakukan kesalahan dan kita menyimpan kesalahan, detak jantung kita itu akan kemudian meningkat dan dada kita akan berdebar-debar. Dan Anda lihat apa yang terjadi. Nah, maka metabolisme tubuh kita itu menjadi kacau. Dan pada waktu kemudian saudara kita menyimpan sakit hati dan kita tidak mau kemudian melepaskan pengampunan, maka apa yang terjadi setiap kali kita memikirkan pribadi-pribadi yang menyakiti kita, maka mah Anda mulai kambuh, pikiran Anda mulai sakit, Anda tidak nyaman untuk tidur, Anda tidak nyenyak kemudian saudara pada waktu Anda istirahat malam, dan makanan pun sudah tidak terasa lagi kenikmatannya. Apabila Anda mengalami hal seperti ini, maka percayalah, bilurnya menyembuhkan kita. Oleh sebab itu saya berdoa bagi Anda yang mengalami sakit penyakit. Nah, jangan kemudian saudara Anda dipusingkan bagaimana Anda keluar daripada sakit penyakit, tapi mulai hampiri Tuhan. Dan buka hati saudara. Saya percaya pada waktu kita membuka hati kita dan menerima pengampunan dari Tuhan, maka bilurnya akan menyembuhkan kita. Bilurnya akan membuat janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham digenapi dalam kehidupan saudara. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saya akan lanjutkan dan saya akan tutup dengan janji yang kedua. Saudara, Tuhan tidak hanya janji untuk mengampuni dosa-dosa kita saja, tapi kemudian salah satu daripada 1260 janjinya, Dia berjanji untuk menyertai kita. Pada bulan Desember kita akan merayakan Hari Raya Natal. Dan hari Natal itu adalah hari kelahiran daripada Juru Selamat kita. Dan waktu Tuhan hadir, maka Tuhan hadir untuk satu purpose. Dia hadir untuk satu tujuan, yakni Dia hadir untuk menyertai kita. Sehingga perbedaan antara kekristenan dengan yang lain adalah di sini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah bukan berjalan dengan kita kemarin. Allah bukan berjalan dengan kita pada masa yang akan datang. Tapi kita beribadah kepada Allah yang berjalan bersama dengan kita hari ini. God is with us, not God was with us. Bukan God will with us, no.
tapi dia akan bersama-sama dengan kita hari ini. Dia bersama-sama dengan kita sekarang. Oleh sebab itu namanya disebut Immanuel. Jadi dengar, Anda tidak pernah sendirian. Pada waktu saya mempersiapkan saudara renungan ini, maka lagu What a Friend We Have in Jesus ini tiba-tiba kemudian keluar. Dan waktu kemudian saya mendengar lagu ini, saudara, tiba-tiba Tuhan menjamah saya. Karena pada hari-hari ini saya tahu ada banyak pribadi yang merasa kesepian dan sendiri. Apalagi pada waktu Anda masuk dalam ruang isolasi. Tapi percayalah, saudara, Tuhan berjanji Anda tidak pernah sendiri. Sekalipun Anda berada dalam ruang isolasi, sekalipun Anda mengisolasi diri Anda dengan isolasi mandiri, maka Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Dia adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Pada masa kekeringan, maka Ishak kemudian mulai mencari air dan dia menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya yang bernama Abraham. Dan kemudian saudara, pada waktu kemudian Ishak menggali sumur yang telah ditutup, yaitu sumur yang dibangun oleh bapaknya Abraham yang bernama Esek. Saudara, pada waktu orang-orang sekelilingnya melihat di tengah-tengah kekeringan, maka Ishak diberkati dengan sumur yang membual-bual airnya. Maka orang-orang pada waktu itu datang dan kemudian merebut apa yang menjadi milik daripada Ishak. Esek dalam bahasa Alkitab artinya adalah pertengkaran. Tetapi Anda lihat apa yang terjadi pada waktu Anda disertai oleh Tuhan. Ishak mencari sumur bapaknya yang lain. Sumur yang kedua namanya Sitna, dan Sitna itu artinya pertikaian. Dan pada waktu kemudian saudara, Ishak menggali sumur yang kedua, maka Ishak menemukan air. Dan lagi-lagi penduduk datang untuk merebut sumur itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak tidak menjadi sakit hati. Ishak tidak menjadi marah. Maka dia kemudian menggali sumur yang ketiga yang bernama Rehobot. Rehobot itu artinya adalah tempat yang luas. Dan kemudian saudara, pada waktu penduduk negeri melihat Ishak menemukan sumur yang ketiga di tengah-tengah kekeringan, mereka merebut kembali kemudian itu apa yang menjadi milik daripada Ishak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa yang sukar akan membuat manusia mencintai dirinya sendiri. Jangan heran kalau Anda membuka usaha, jangan heran Anda membuka gereja, tiba-tiba orang lain menguasai apa yang Anda kerjakan. Nah, kalau itu terjadi, maka dengar, pengalaman Ishak itu bisa menjadi pengalaman kita. Yaitu pada waktu kita percaya kepada penyertaan Tuhan, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Maka kemudian Ishak menemukan sumur yang keempat. Sumur yang keempat itu namanya Sheba. Sheba itu artinya adalah sumpah, an oath. Dan sumur yang keempat ini membual-bual. Airnya jauh lebih banyak daripada sumur-sumur yang lain. Nah, pada waktu kemudian Abimelekh melihat hal itu, maka keluarlah suatu pengakuan daripada Abimelekh, di mana kemudian mereka berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai kamu. Sebab itu, marilah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengar. Kalau hari-hari ini banyak pribadi yang cari gara-gara dengan Anda, nantikan saja. Tunggu tanggal mainnya. Pada waktu Tuhan menyertai Anda, maka lawan-lawan Anda akan mengakui bahwa saudara dan saya orang-orang disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan memberikan keberhasilan, keberuntungan kepada kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Hosana.
Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Saya akan mengakhiri dan saya undang para penyanyi untuk kembali lagi ke mimbar. Oleh sebab itu, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang dialami oleh dunia, maka Tuhan memberikan pesan kepada gerejanya. Karena itu pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Garis bawahi, ada janji yang luar biasa. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai kamu juga. Tuhan akan menyertai kamu juga. Kamu, dan setiap kita. Amin. Saudara, bukan hanya hari ini, tapi sampai kepada akhir zaman. Siapakah kita yang akan disertai oleh Tuhan? Yaitu kita yang bukan hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saja. Tetapi kita adalah berbicara juga pribadi yang rela untuk membawa Injil. Membawa kabar baik. Hentikan, saudara, tuding-menuding akibat daripada perbedaan doktrin. Hentikan semuanya itu. Dan marilah kita menggunakan gospel, kabar baik, untuk membangun, untuk menghibur, dan untuk menasehati. Dan percayalah, pada waktu kita mengabarkan dan menyampaikan kabar baik, maka Tuhan janji Dia menyertai kita. Pada waktu Dia menyertai kita, Tuhan akan memberikan sumur baru kepada Anda. Tuhan akan memberikan pelayanan baru kepada Anda. Tuhan akan memberikan usaha yang baru kepada Anda. Tuhan sanggup memberkati Anda dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bisa katakan amin. Bagaimana gereja bersaksi kalau gereja saling menyalahkan satu dengan yang lain dan menepuk dadanya, saya yang paling benar dan dia adalah yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa pernah berkata, dengan apa kami, umat-Mu ya Tuhan, dibedakan dari segala kaum di muka bumi ini? Bukankah hanya oleh karena satu hal, yakni Tuhan berkenan berjalan bersama-sama dengan kami? Saudara, yang membuat dunia melihat bahwa kekristenan itu eksis pada waktu mereka melihat kita disertai oleh Tuhan. Kekristenan boleh ditindas, kekristenan boleh mengalami aniaya, kekristenan boleh mengalami kekurangan. Tapi di tengah-tengah aniaya dan kemudian tekanan-tekanan yang hebat ini, dunia melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan, dan saya akan tutup dengan satu quote. Pada waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Maka saya percaya kalau saudara dan saya ada di tempat itu, kita pasti berharap Tuhan akan kemudian memadamkan api itu dengan cara yang ajaib. Nah, mungkin angin yang keras itu kemudian datang menerpa, atau hujan yang lebat memadamkan api itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita berdoa supaya kesulitan itu segera beranjak dan berlalu dari hidup kita. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan berjanji, sekalipun Anda menghadapi dapur api, sekalipun Anda menghadapi goncangan-goncangan yang tidak masuk akal, maka dengar, Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan pada waktu Tuhan hadir dalam hidup saudara, maka
surga itu hadir. Sehingga kita bisa berkata, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari kita bangkit berdiri. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, 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 Your presence is heaven to me. Pada waktu kita tidak menemukan lagi jalan keluar dalam hidup ini, maka ingatlah Tuhan pernah berkata, I am the way. Pada waktu kita kemudian menghampiri Dia, maka kita pasti menemukan jalan keluar. Tuhan tidak mendidik kita dengan cara yang mudah. Kadang Dia izinkan semuanya itu terjadi. Tapi pada waktu itu terjadi, maka dengar, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu bersama-sama dengan saudara. Pada waktu kita melihat dan memandang wajahnya, maka kita akan menikmati kehadirannya yang memeluk kita. Tuhan nyatakan Tuhan hadiratmu. Engkau beserta kami. Haleluya, haleluya. Oh, lawan kami. Mari kita masuk perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam bersisir akan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Hentikan pertengkaran. Hentikan pertikaian.
Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari buka kedua tangan saudara. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. We thank you and we thank you, Lord. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We thank you and we thank you, Lord. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Urapi kami, urapi kami. Oriara lama ya lama sando ribi ya lama so. Haleluya, haleluya. Urapan-Mu, urapan-Mu. Engkau menyingkirkan setiap penghalang. Penghalang-penghalang yang menghalangi berkat-Mu dicurahkan ya Tuhan. Ini adalah masando. Kuasa salib-Mu, 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 salib-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berkat-Mu atas gereja-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin kami, baik pimpinan-pimpinan aras gereja, pimpinan-pimpinan aras nasional, pimpinan-pimpinan sinode dan gereja lokal. Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami mohonkan ya Tuhan, anugerah-Mu turun atas rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, perjalanan. Kami berdoa ya Tuhan untuk 25 pilkada yang ada di Sumatera Utara. Kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati bangsa kami, negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami mohonkan ya Tuhan kedamaian daripada Tuhan turun dengan berlimpah-limpah. Kau memberikan kekuatan kepada pimpinan-pimpinan bangsa kami untuk membawa bangsa ini keluar daripada masalah COVID-19, dari masalah ekonomi, dari masalah-masalah politik, dan yang lain sebagainya. Kami mohonkan ya Tuhan, berkat-Mu untuk pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, sampai dengan ke pemerintahan daerah. Kami mengangkat tangan untuk Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi dan Pak Rahmat Sani. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Wali Kota Medan, pelaksana tugas yang hari ini memerintah. Tuhan memberikan hikmat kebijakan yang berlimpah-limpah. Dan kami berdoa ya Tuhan, lindungi kami daripada mara bahaya. Lindungi kami daripada sakit penyakit. Engkau meluputkan kami dari semuanya itu. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati kota kudus Yerusalem.
Kami berkata Shalom Yerusalem, Shalom. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, beri kami kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa kami selama 21 hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan sepekan gereja, kita dapat melihat di sosial media Keluarga Besar GB Medan Plaza. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah,